Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 147. Maafkan emas. Cukup lama Johan memeluk Nina hingga ia melepaskannya. Jempol kakinya terasa sakit ketika Nina memijaknya dengan sangat keras. Ya ampun, sakit dek, keluh Johan yang menundukkan tubuhnya dan mengusap jempol kakinya. Nina hanya diam ketika melihat wajah pria itu meringis. Nina sudah bilang, lepasin. Kenapa enggak mau lepasin Nina? Nina berkaca pinggang memandang pria yang begitu sangat dirindukannya, namun dirinya malu untuk mengatakan hal itu. Ya mau gimana lagi dek, namanya juga kangen. Johan tersenyum. Ia mengusap wajahnya dan menghapus sisa air matanya. Johan tersenyum memandang wajah Nina. Mas sungguh rindu sayang, ucapnya. Nina saat ini ditemuinya jauh lebih cantik daripada Nina yang dulu ditinggalkannya. Wajahnya begitu sangat bersih dan masih muda. Wanita saat ini berada di depannya terlihat begitu sangat anggun dan penuh kewibawaan. Enggak ada kangen-kangen, Nina berkata dengan sangat ketus. Ia kemudian duduk di kursinya dengan sangat anggun. Duduk, ada apa datang ke sini? Johan tersenyum ketika melihat sikap Nina yang begitu sangat tegas. Kita baru ketemu dek, masa sih nggak ada lembut-lembutnya? Goda Johan. Apa? Mau Nina lembut? Nina berkata dengan membesarkan matanya. Johan menelan air ludahnya dan menggelengkan kepalanya ketika melihat Nina marah. Bila tidak mau duduk, Nina akan suruh keluar, ancam Nina. Dengan sangat patuhnya Johan duduk di kursi yang ada di depan Nina. Rasa rindu selama ini terpendam kini lepas sudah, meskipun dirinya belum puas melepaskan rindunya. Dek, Mas mau minta maaf, ucap Johan. Enggak ada maaf-maaf, Nina berkata tanpa memandang wajah pria yang saat ini duduk menatapnya. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika pria itu menatapnya dengan penuh kerinduan seperti ini. Nina bisa merasakan hal itu. Ya Allah dek, kok pemarah banget sih sekarang? Johan sedikit tersenyum. Sikap Nina seperti ini mengingatkan Johan ketika dulu mengejar cinta Nina. Nina hanya diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Johan. Nina tahu bahwa Johan datang menemuinya karena suruhan kedua orang tuanya, bukan niatnya sendiri untuk datang menemui Nina. Sayang, jangan marah-marah dong, bujuk Johan. Jangan panggil-panggil sayang, ucap Nina. Mas bisa jelasin semuanya? Nina nggak mau dengar. Nina menutup telinganya. Ia sudah mendengar semuanya dari Feni dan juga orang tua Johan. Nina sudah tidak perlu lagi mendengar apa yang akan disampaikan oleh Johan. Sayang, dengerin Mas dong. Johan sedikit memelas. Bagaimana mungkin dirinya bisa mulai lembaran baru bila ia tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang lama? Enggak mau, jawab Nina. Nina bersikap seakan tidak ingin berikan kesempatan kedua untuk pria duduk di depannya. Sayang, Mas mohon, maafin Mas, dengerin Mas. Johan terlihat frustasi ketika melihat sikap Nina yang seperti ini. Enggak ada lagi yang perlu dijelasin, enggak ada lagi yang perlu diomongin. Semuanya sudah jelas, tolak Nina. Apanya sayang? Tanya Johan. Jangan panggil sayang. Nina memukul mejanya dengan sangat keras hingga pria yang duduk di depannya terkejut. Nina sudah katakan, tidak usah panggil-panggil sayang. Pasti, ucap Nina ketus. Sampai saat ini, Mas masih mencintai adek. Mas masih menyayangi adek. Cinta Mas tidak pernah hilang sayang. Johan menatap Nina dengan penuh sesal di hatinya. Sayang, cinta tapi pergi. Itu apa namanya? Bahkan sampai Nina melahirkan pun Mas nggak datang.
Nina berjalan sendiri ke rumah bidan, melarikan sendiri tanpa ada Mas di samping Nina. Apa seperti itu yang namanya cinta? Nina memandang suaminya dengan rasa marah. Meskipun dirinya sudah mendengar semua penjelasan dari mantan mertuanya dan juga Feni, namun Nina tetap ingin meluapkan rasa marahnya yang sekian lama dipendamnya. Nina beranjak dari duduknya. Ia berjalan mendekati Johan. Nina menangis dan memukul dada pria itu. Nina benci Mas, benci sekali. Nina menangis sambil terus memukul dada Johan. Saat ini perasaannya sudah tidak tahu seperti apa. Johan hanya diam ketika Nina memukulnya. Ia hanya meneteskan air matanya ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Nina. Hatinya terasa sakit dan perih saat mendengar apa yang diucapkan oleh Nina. Cukup lama Nina menangis sambil terus memukul dada Johan. Ia baru berhenti ketika sudah merasa lelah. Nina duduk di lantai sambil terus menangis. Johan sudah tidak kuasa merasa sesak di dadanya. Ia duduk di depan Nina. Johan menangis memeluk Nina. Ia tidak berkata apa-apa. Dia hanya meluk Nina dengan sangat erat. Air matanya seakan tidak bisa berhenti. Ia terus menangis melepaskan rasa sesak di dadanya. Bertahun-tahun menunggu hingga sampai saat ini, dirinya baru bisa bertemu dengan orang yang sangat dicintainya. Nina tidak bisa memungkiri bahwa dirinya begitu sangat terluka oleh pria tersebut. Mas benar-benar minta maaf deh. Mas tahu Mas salah. Mas janji akan berubah. Mas mohon, berikan Mas satu kesempatan sekali lagi, pinta Johan. Nina mendorong Johan sehingga pria itu terjatuh. Ia kemudian berdiri dan kembali duduk di kursinya. Mas sudah berjumpa dengan Nina. Sekarang keluarlah. Nina mengusir Johan. Dek, Mas. Nina menggelengkan kepalanya dan menggerakkan tangannya sebagai isyarat bahwa ia menyuruh Johan untuk pergi. Saat ini yang diperlukannya hanyalah menenangkan dirinya. Tapi nanti Mas datang lagi ya, ucap Johan. Johan belum selesai berbicara dengan Nina. Ia juga belum menanyakan tentang putranya. Namun Nina tampak sudah tidak mampu menerima kehadirannya. Johan tahu saat Nina membutuhkan waktu untuk sendiri. Walau bagaimanapun kehadirannya saat ini itu sangat mengejutkan untuk Nina. Nina tidak menjawab sama sekali. Ia hanya diam dan menangis. Setelah Johan pergi, Nina menangis jadi-jadinya. Nina juga rindu Mas, rindu sekali. Nina berkata dengan mengusap air matanya. Sekian lama Nina menahan rasa rindu ini. Dan hari ini, Nina bisa melepaskan rasa rindu ini. Nina tidak menyangka bahwa hari ini Nina bisa berjumpa dengan Mas. Nina malu bila harus mengakui bahwa Nina juga rindu. Nina tidak bisa mengkiri bahwa hatinya begitu sangat senang melihat Johan. Meskipun pria itu sudah terlihat tua, namun wajahnya tetap tampan. Setelah bertemu dengan Nina, Johan tidak langsung pulang ke hotelnya. Pria itu memilih untuk duduk di restoran milik Nina. Ia memesan minuman dan juga makanan. Saat ini, tempat yang paling disenanginya adalah restoran ini. Meskipun duduk sendiri dan menikmati makanannya sendiri, namun Johan sangat menikmati ini semua. Pria itu dengan sengaja memilih meja yang posisinya dekat dengan pintu ruangan Nina. Setelah menyelesaikan makan siangnya, Johan memesan taksi dari aplikasi taksi online di ponselnya. Ia kemudian pergi dengan taksi tersebut untuk membeli mobil. Mobil merupakan alat transportasi yang begitu sangat dibutuhkannya. Apalagi saat ini, dirinya akan mengejar cintanya kembali.